Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Tema kita kali ini adalah kepada hatimu ya. Jadi saya mau melihat ya isi hati Sagittarius, khusus Sagittarius. Ya, jadi di sini tidak ada koneksi dengan orang lain, tetapi koneksi dengan hatimu sendiri. Karena saya merasakan di sini energi kelelahan dari dirimu, Sagittarius. Dan apa yang ingin semesta sampaikan kepada dirimu, kepada jiwamu, ya nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di depan ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untuk Sagittarius ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Sagittarius. Oke, kita lihat apa yang terjadi pada hatimu, jiwamu. Di sini ada King of Cups, Page of Pentacles, ada Wheel of Fortune. Saya lihat di sini kamu ini sebenarnya kurang baik-baik saja dalam hal keuangan, dalam hal percintaan, tapi seolah-olah harus kuat menahan itu. Ya, harus kuat menahan drama-drama itu. Dimana saya lihat di sini mentalmu betul-betul diasah untuk ya menguatkan diri pada takdir. Betul tidak Sagittarius? Ketik di kolom komentar. Jiwamu sangat bersedih di sini saya lihat. Tidak seperti dulu Sagittarius yang riang gembira, penuh sukacita. Ada rasa takut, cemas, ragu, marah, benci pada diri sendiri. Di mana orang itu memperlakukan kamu, tetapi kamu menghakimi dirimu sendiri, Sagittarius. Kenapa? Ingat ya, kamu itu harus melindungi dirimu, bukan malah menjudge, kecewa pada diri sendiri. No. Di sini saya coaching, saya lihat dulu energimu apa, saya coaching untuk hal kamu supaya diberikan penguatan bahwa dirimu tuh butuh dirimu. Bukan dirimu butuh orang lain. No. Dirimu butuh dirimu. Kalau kamu terlalu fokus pada orang lain dan dia mengecewakan, dia tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan dan kamu kecewa, itu sama saja kamu menyakiti dirimu lagi. Ya. Jadi kepada hati kamu bicara dulu kepada hatimu, sayang, maafkan ya saya terlalu egois. Bukan kepada orang lain yang lawan jenis yang kamu sayangi, padahal dirimu aja gak beres. Kamu harus lebih menyayangi dirimu, Sagittarius. Kasihan, hatimu lelah. Ini kan ibaratkan gini, hatimu mau di mana, pikiranmu mau di mana. Tidak sinkron, dimana terkadang Sagittarius berpikir bahwa contohnya ya, kalau kita punya duit ya, saya harus hidup bersederhana, tetapi logika kamu, saya harus tunjukkan bahwa saya mampu supaya saya dipandang sama orang gitu. Betul tidak Sagittarius? Hatimu tuh kadang-kadang ngapain sih saya beli barang-barang yang gak terlalu saya butuhkan ya, akhirnya saya pusing sendiri dari biaya perawatan, dari macam-macamnya ya, tetapi ya saya nggak terlalu butuh gitu. Saya bisa hidup bersederhana.
Tetapi pada saat kamu di kondisi logika, kamu berpikir bahwa saya tetap harus mempunyai benda itu, contoh mobil ya, ataupun apapun, supaya ya saya dipandang orang bahwa saya nggak diremehkan orang gitu. Karena Sagitarius ini ada kepahitan dalam hal pengakuan. Mungkin dulu dari kecil Sagitarius tidak mendapatkan kasih sayang orang tua yang full, dan mungkin didikan terlalu keras, sehingga ataupun mungkin diremehkan ya, entah diremehkan atau di bully gitu ya, entah dari keluarga, entah dari, bahkan di sini pasangan sendiri membuli loh. Saya merasakan energinya ya, seolah-olah kamu tuh nggak bisa apa-apa gitu. Dia pandang enteng kamu, Sagitarius tuh nggak bisa masak, taunya makan doang gitu ya. Atau Sagitarius itu nggak cantik, dekil, hitam ya. Ini contoh, bukan berarti saya rasis ya, no. Tapi itulah orang-orang yang tidak bersyukur. Padahal dia nggak lihat bahwa ya nggak apa-apa, yang warna kulit itu nggak jadi masalah. Tapi terkadang itu orang berpikir yang negatif ya. Pada saat putih, jerawatan, fleknya kelihatan. Pokoknya kayak macam nggak, orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu tuh tidak pernah merasa bersyukur memilikimu. Karena dia memandangi kekuranganmu, bukan dari kelebihan Sagitarius. Dan itu membuat Sagitarius terluka. Ya. Kenapa kamu harus merasakan bahwa Tuhan, kenapa hidup saya seperti begini? No. Itu yang kamu alami sekarang kan? Harusnya bangga, semesta melindungi kamu dari orang-orang toksik. Seharusnya kamu senang, jangan dekat-dekat dengan orang toksik. Kamu sudah dijauhkan semesta. Kenapa kamu harus bersedih? Kamu harus senang bahwa pada saat kamu terpuruk, topeng-topeng mereka semua tuh kebuka. Ya. Tegarlah untuk dirimu, kuatkanlah dirimu. Bukan kamu menguatkan orang lain, dirimu aja nggak beres, dirimu aja rapuh. Terkadang Sagitarius begitu, seolah-olah memberikan makan orang, tetapi Sagitarius sendiri kelaparan. Ya, dia berusaha untuk keluarga, berjuang tapi berjuang sendiri, menolong orang tapi dirinya sendiri nggak tertolong. Ya. Ikhlaskan semua yang sudah terjadi. Entah kamu punya hutang, bayar. Jangan lihat, saya punya hutang banyak, saya pusing, stres, saya mau mati saja, bunuh diri. Ini ada pernah saya merasakan di sini ya. Mungkin pernah ambil hutang yang, atau terserang pinjol, atau hutang di mana gitu ya. Akhirnya sudah bingung untuk menyelesaikan hutangnya gimana, udah diteror, udah akhirnya ingin bunuh diri. Karena sudah nggak mampu menahan malu. Atau bingung juga caranya gimana, kondisinya saya nggak punya duit. Nah ini, jadi Sagitarius ya, jangan terlalu baik sama orang-orang toksik. Kamu itu juga jangan terlalu polos. Sagitarius itu sebenarnya intuisinya kuat ya, bahwa kamu tuh bisa menilai si A, si B, si C, dia baik atau tidak. Tetapi terkadang itu kamu tuh kayak macam tidak buta untuk ibaratkan mungkin sungkan juga ya untuk berkata tidak gitu. Akhirnya apa? Dirimu korban. Kita lihat dulu siapa yang harus kita bantu. Kalau memang kita tidak mampu, ya bilang saya nggak mampu gitu. Itu aja. Jangan bilang iya nanti saya akan bantu. Padahal dirimu nggak mampu. Akhirnya apa? Nggak maksimal. Ya kasihan dirimu, kasihan jiwamu. Sekarang bahagiakan dirimu saja, Sagitarius. Saya bingung ya, ini ibaratkan ya, saya mau berkata-kata apa karena sakitnya luar biasa. Ibaratkan Sagitarius sudah mati rasa. Kalau seandainya dengan pasangan menyakitimu, kamu sudah mati rasa dengan pasanganmu. Dia mau kembali silahkan, tidak juga nggak apa-apa, nggak peduli. Ya. Kalau kamu sekarang dengan kondisi keuanganmu, saya lihat di sini kamu akan jauh lebih bangkit untuk bisa memperbaiki keuangan kamu, dan kamu ingin foya-foya, kamu ingin membebaskan dirimu, ingin pergi ke sana ke sini tanpa ada orang-orang yang mau melarang. Betul tidak Sagitarius? Karena ibaratkan kamu tuh sudah, ini kemarin nih saya terlilit hutang, sekarang saya akan berusaha untuk kasih lunas hutang, dan saya akan memperbaiki diriku, saya mempercantik diriku, saya beli ini, saya beli itu, tanpa ada orang-orang toksik lagi. Dan itu memang harus kamu lakukan. Ya, jangan pernah ada rasa takut gitu. Jangan pernah ada rasa takut.
Uang itu kalau milikmu akan kembali padamu. Begitupun juga pasangan. Jadi bicara sama hatimu, sayang, maafkan saya saya sudah lama tidak memikirkanmu. Kau menderita karena logikaku. Ya, yang ego. Kita bicara logika kan ego. Dimana Sagitarius ingin bersederhana, tetapi karena ego akhirnya ya hidupnya glamor, ya, dan akhirnya ya jatuh dalam lubang yang sama juga biasa. Nah ini yang tadi saya bilang kan, kamu sekarang dililit hutang, kamu mau bayar, tapi ujung-ujungnya nanti kalau hutang kamu udah lunas, kamu ingin pergi sana, pergi liburan ini itu. Karena apa? Stres, karena ego kamu yang tidak bisa terkontrol. Padahal sebenarnya ya uang itu bisa ditabung, uang itu bisa kamu pakai ya jajan tapi yang seadanya saja. Dan itu hati Sagitarius itu betul-betul ingin kedamaian, kenyamanan. Artinya saya ini punya duit tapi saya hidupnya sederhana gitu. Itu yang ada di hati Sagitarius. Tetapi terkadang logika Sagitarius itu, aduh saya capek, saya harus pergi supaya healing, saya harus pergi jalan-jalan, saya harus pergi ini, saya harus pergi itu. Ya. Jadi apa yang harus saya lakukan Kak Ica? Kalau hati saya berkata ini tapi logika saya berkata seperti begitu, ya harus di tengah-tengah. Selama kamu berbahagia, lakukanlah. Karena kalau kamu di rumah terus ya, kamu akan stres, akhirnya rezeki tuh nggak ada, kebahagiaan tuh nggak ada. Ya maaf agak berisik ya. Tetapi jangan terlalu boros. Jadi kalau mau dibilang ya kamu punya budget. Oh budget saya ada 100 juta, saya pergi habiskan 100 juta itu. Kalau sudah 99 juta pulang. Ya. Tapi kelewatan juga 100 juta liburan ya. Tapi yang sempat tahu, kita bicara jangan terlalu tinggi lah. Ya cuman 100 ribu nih, contoh 100 ribu. Saya punya budget 100 ribu untuk jalan-jalan. 100 ribu jalan-jalan berarti luar daripada 100 ribu jangan disimpan. Jadi kamu tuh bawa uang tuh secukupnya. Kalau kamu punya ATM, isi ATM secukupnya dan jangan punya ATM lain yang dibawa. Supaya apa? Bisa mengontrol Sagitarius. Karena Sagitarius itu kalau ada peluang dia akan nggak akan pikir panjang. Pasti akan gesek. Betul tidak Sagitarius? Kamu contohnya pergi ke mall, ya, cuman ayo kita jalan-jalan, lihat-lihat aja ya. Tapi ujung-ujungnya kamu lihat baju, lihat ini, dan pas ada ATM ataupun apapun ya, kartu kredit atau apa, bisa kamu gesek walaupun tujuannya tuh nggak ada tujuan sama sekali. Tujuan kamu cuma jalan-jalan doang, tapi pasti kamu akan belanja. Ya. Akhirnya sampai di rumah, aduh, nggak cocok lagi. Saya nyesal juga ya beli ya. Nah ini, jadi hati dan logika kamu harus seimbang Sagitarius. Ya. Karena kalau kamu terlalu termakan ego, ini kita bicara keuangan soalnya ya. Bahaya. Ya. Karena ingat, manusia itu tidak pernah puas. Kita sudah mendapatkan ini tapi masih menginginkan lagi yang itu. Ya. Apalagi bicara kamu terkoneksi dengan orang-orang toksik yang hanya melihat dari sudut pandang materi. Ya, hati-hati dengan teman-temanmu yang hanya memandang dari materi. Akhirnya dia menghormatimu karena duitmu saja. Pada saat kamu tidak mempunyai duit, ya jangan kaget kalau dia meninggalkanmu. Tuh, di sini ya ada Ten of Swords. Jadi seperti gitu ya yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Seimbangkanlah semuanya. Terutama juga kalau dalam hubungan percintaan. Hubungan percintaan, memaafkan orang-orang di masa lalu yang pernah menyakitimu. Dan jangan pernah melihat kembali ke belakang. Kalau seorang pengkhianat, ya, tetap harus kamu bisa waras. Dia datang itu hanya karena ada apamu. Dia mau berubah Kak Ica. Ya, dia mau berubah karena sekarang kamu punya sesuatu. Pada saat dia sudah kamu tidak mempunyai sesuatu, suatu saat dia akan pergi lagi. Ya. Jadi kalau bicara hati untuk seorang pengkhianat, ya nggak usah terlalu fokus. Fokuslah pada dirimu dulu, pada jiwamu. Sehingga jiwamu berbahagia tanpa kamu berpatokan pada dirinya supaya membahagiakanmu. Carilah kebahagiaan dalam dirimu. Ciptakan kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Dan untuk uang, untuk ketenangan jiwa, ya,
Bebaskan semua dari hutang-hutang dan jangan punya hutang lagi. Selama kamu punya hutang lagi, jaminkan hidupmu gak akan bahagia. Hidupmu ruwet, mumet, pusing. Jadi gaya hidup yang gak jelas gak usah terlalu mau dipusingkan apa kata orang atau gaya hidup yang... Karena apa? Orang itu hanya datang kepadamu kalau kamu punya duit. Tapi ujung-ujungnya mereka juga pinjam duit, berharap pada dirimu. Jadi gak usah terlalu nampak-nampakkan. Anggap aja kita ini gak ada duit, padahal sebenarnya tabungan kita ada. Supaya apa? Diri kita yang terbenahi. Bukan malah kamu nampak-nampakkan dirimu tersakiti untuk bisa membenahi orang lain. Hati-hati. Ya. Jadi pakailah uangmu untuk dirimu. Bukan saya bilang di sini toksik ya. Kamu menjadi orang toksik untuk orang lain. Sekarang saya membuat kamu menjadi orang jahat. No. Tidak, tetapi benahi dulu dirimu. Kalau kamu sudah merasa saya sudah membenahi diri dan saya mampu dan mempunyai kelebihan, ya silahkan kamu berbagi atau apa menjadi berkat buat orang lain. Tapi di sini konteksnya kan kamu belum mapan. Kamu tersakiti berarti kamu hancur. Jadi untuk bisa membenahi dirimu adalah dirimu sendiri, bukan kamu berharap si A, si B, si C untuk datang menopangmu. Dan itu yang terjadi saat ini. Kamu berharap orang itu datang atau bantuan dari siapapun. No, kamu yang harus bisa berdiri di atas kakimu sendiri. Ya. Kalau kamu berharap dan tidak ada, itu yang bikin menyakiti jiwamu. Kamu nggak kasihan jiwamu sakit, hatimu sakit. Kamu nggak kasihan. Ibaratkan hatimu tuh kecil, seorang adikmu lah bahasanya kayak gitu. Yang dimana tertekan karena logikamu. Ya, jadi yang semesta mau sampaikan, kalau kita bicara tentang keuangan, memanage keuangan dengan baik. Ya, kita boleh memakai sesuai apa dibilangnya, takaran. Makanya tadi saya bilang harus ada budget. Jangan berlebihan, jangan karena gengsi. Ya, ingat, jangan kita nampak-nampakkan diri. Kamu nampak-nampakkan diri, itu yang kamu akan hancur. Kamu bantu orang, kamu akan dipersulit. Kalau contohnya dipinjam-pinjam uang, ataupun mungkin kamu nggak menolongnya, akhirnya jadi buah bibir bahwa wah dia pelit, wah dia tipu-tipu kaya, kere, padahal kere. Nah ini itu kan menyakiti, akhirnya menyakiti. Makanya jangan nampak-nampakkan supaya mereka jangan berharap pada dirimu. Dia tahu kita nggak bisa ke Sagittarius karena Sagittarius tuh nggak punya apa-apa. Tapi setidaknya kamu bisa fokus pada dirimu bahwa saya bisa makan enak, saya bisa tidur nyenyak, ya kan? Itu pertama. Bicara tentang keuangan, ini paling riskan. Yang kedua, masalah hati. Ya, biarkanlah orang-orang yang pergi, ikhlaskan mereka yang pergi. Setelah mereka pergi, jaminkan kamu akan mendapatkan orang baru yang baik. Tetapi syaratnya kamu harus menjadi orang baik, pribadi yang baik, pribadi yang ikhlas. Selama kamu mendapatkan pribadi yang baik, pribadi yang ikhlas, pribadi yang betul-betul bisa menghargai dirimu sendiri, bisa berbahagia dengan dirimu sendiri, jaminkan orang-orang yang akan datang itu adalah orang-orang yang vibrasi up, vibrasi tinggi, dimana akan mendatangkan kebahagiaan untukmu. Bukan kamu mendatangkan orang-orang di vibrasi rendah. Karena kalau kamu mendatangkan orang-orang di vibrasi rendah, karena hidupmu itu ketergantungan sama orang lain, yang mana mental-mental pecundang yang mana kamu dapatkan apa yang kamu rasakan. Karena kan pecundang itu kan orang-orang yang perlu dibantu. Nah itu orang-orang yang datang itu adalah orang-orang pecundang juga yang masuk dalam hidupmu. Jadi kamu harus berjuang untuk dirimu supaya kamu mendapatkan orang-orang yang mental pejuang. Karena kamu akan menarik energinya sesuai vibrasi. Ya, jadi seperti gitu ya, yang saya merasakan energi kalian, kondisinya tekanan batin ya, dimana aduh saya mau bunuh diri, saya pusing, saya stres, tidak ada bantuan, saya marah, saya ingat semua yang diberikan semesta kepadamu itu yang baik. Tidak mungkin semesta akan memberikan sesuai dengan lebih dari kemampuanmu. No, kamu itu yang kurang memahami akan dirimu, akan kekuatanmu. Sadarlah bahwa dirimu tuh kuat, Sagittarius. Ya, oke, itu yang bisa saya readingkan ya untukmu. Dimana jagalah hatimu ya supaya hidupmu jauh lebih berbahagia di hari esok. Jangan pernah mengizinkan ada orang yang menyakiti. Ya, kamu yang harus bisa menjaga hatimu. Bukan malah suruh mereka yang berubah. Tidak, tetapi kamu yang harus menjaga dan berubah untuk dirimu sendiri.
Sagittarius ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.